Raja tersebut ingin memperkosa istri saudaranya, di mana ia mempunyai anak perempuan yang memiliki kecantikan yang terkenal. Dalam cerita disebutkan bahwa anak perempuan itu mampu melakukan tarian yang mengagumkan sambil memakai 7 helai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita penari jatuh cinta pada Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.' Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Jibril pun berkata, 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.'" Quran Surat Ali Imran ayat 38-39. "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong dan durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari itu ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali." Quran Surat Maryam ayat 12-15. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Surat Maryam ayat 7. Inilah Yahya, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa sebelumnya tak seorang pun yang serupa dengannya, yaitu seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentangnya, "Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami." Quran Surat Maryam ayat 13. Sebagaimana Khidir diberi ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Yahya diberi rasa cinta dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hanan ialah ilmu yang luas yang terkandung di dalamnya sesuatu kecintaan yang dalam terhadap makhluk dan alam. Hanan ialah salah satu dari tingkat cinta yang bersumber dari ilmu. Yahya adalah seorang nabi yang menjadi cermin dari ibadah, zuhud, dan cinta. Nabi Yahya mengungkapkan cinta kepada semua makhluk. Ia dicintai oleh manusia, burung-burung, binatang buas, bahkan gurun dan gunung. Darah Nabi Yahya bertumpah ketika beliau berusaha mempertahankan kebenaran yang disampaikannya di istana raja yang lalim. Peristiwa tragis itu berkaitan dengan seorang penari pelacur. Para ulama banyak menyebutkan keutamaan Yahya. Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa dan termasuk kerabat dekatnya dari sisi ibu atau anak bibinya. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Yahya dan Isa pernah bertemu di suatu hari. Lalu Isa berkata kepada Yahya, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Yahya. Sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku." Yahya berkata, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Isa, karena engkau lebih baik daripada aku." Isa berkata, "Tidak, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepadaku, sedangkan Allah mengucapkan salam kepadamu." Kisah tersebut menunjukkan keutamaan Nabi Yahya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia mati, dan pada hari ia dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dan menemui para sahabatnya.
Pada suatu hari, beliau mendapat mereka sedang menyebut-nyebut keutamaan para nabi. Ada yang mengatakan Musa kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Isa ruhullah, tiupan ruh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan Ibrahim Khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat berbicara tentang para nabi, lalu Rasulullah SAW menemui mereka. Ketika Rasulullah mendapati mereka tidak menyebut nama Yahya, beliau berkata, "Di manakah putra seorang syahid yang mendapatkan banyak penderitaan, yang memakan pohon karena takut dosa? Di manakah Yahya bin Zakaria?" Sementara itu, datanglah musim semi di Palestina, dan bumi tampak semakin menghijau dan langit semakin terang. Bulan dengan cahayanya menebus puncak-puncak pohon dan kebun. Bunga-bunga dan mawar, jeruk semakin berkembang, dan baunya tersebar ke udara. Dan burung-burung yang sedang berterbangan tampak bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu kegembiraan di tengah-tengah suasana yang ceria dan penuh keindahan. Kemudian lahirlah Yahya. Kelahiran Yahya dipenuhi banyak mukjizat. Beliau lahir pada saat ayahnya Zakaria berusia lanjut, sehingga tampak seakan-akan ia putus asa karena tidak akan mempunyai keturunan. Beliau lahir melalui doa yang suci yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya lahir di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan puncak kesucian, sebagaimana juga dihiasi dengan puncak kelaliman. Maryam adalah simbol puncak kesucian di zamannya. Mihrabnya penuh dengan bau yang harum yang memancarkan kalimat-kalimat sholat yang terus-menerus dan zikir yang bersumber dari hati yang suci. Masjid tampak dipenuhi dengan gelombang orang-orang yang sholat dan orang-orang mukmin yang zikir. Namun nan jauh di sana, kelaliman tetap membunyikan genderangnya. Yahya dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya, anak-anak saat itu bermain hal-hal yang tidak berguna, sedangkan Yahya tampak serius sejak beliau kecil. Anak-anak kecil saat itu merasa senang dan terhibur ketika mereka menyiksa binatang. Sementara Yahya justru memberi makanan binatang-binatang dan burung dari makanannya sebagai bentuk belas kasihan darinya. Bahkan terkadang sobat, Yahya sendiri makan dari daun-daun, pohon, atau buahnya. Ketika beliau menginjak usia dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta kedamaian. Yahya adalah seseorang yang menyukai membaca sejak usia dini. Beliau rajin membaca dan menggali ilmu. Ketika beliau masih kecil, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Yahya mendapatkan perintah saat beliau masih kecil untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni hendaklah ia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat. Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Beliau mempelajari syariat secara sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberinya kekuasaan saat beliau masih kecil. Beliau mampu menyelesaikan persoalan di antara manusia dan menjelaskan mereka rahasia-rahasia agama. Bahkan, beliau mengenalkan mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan atau kebatilan. Kemudian, Yahya semakin dewasa dan ilmunya makin bertambah, serta kasih sayangnya pun makin meningkat.
baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya meliputi segala sesuatu. Beliau mengajak manusia untuk bertobat dari dosa mereka. Beliau memandikan mereka di sungai Yordania agar mereka menyucikan diri mereka dengan taubat. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak terdapat seseorang yang tidak suka kepada Yahya atau menginginkan keburukan baginya. Yahya adalah seseorang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya, karena ia memang seorang yang penyayang, seorang yang bertakwa, seorang yang alim, dan seorang yang berbudi mulia. Beliau keluar dan pergi ke gunung dan kebun, bahkan gurun, dan tinggal di dalamnya selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangis di hadapannya serta sholat. Beliau merasakan kedamaian di daratan, bahkan beliau tidak memperhatikan makanannya. Beliau makan dari daun-daun, pohon, dan minum dari air sungai. Bahkan beliau makan belalang dan juga rumput. Beliau tidur di gua dimanapun yang ditemuinya, di gunung dan lubang manapun yang didapatinya di bumi. Terkadang beliau masuk di suatu gua gunung, lalu beliau menemukan binatang buas di dalamnya, seperti serigala atau singa. Namun karena kesibukannya dan konsentrasinya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat, sehingga beliau tidak lagi memperhatikan serigala atau singa. Serigala dan singa itu melihat Nabi Yahya, lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berbelas kasih kepada binatang. Maka binatang-binatang buas itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, sehingga Nabi Yahya tidak mendengar suara mereka. Pada kesempatan yang lain, Nabi Yahya memberi makan binatang-binatang buas dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau tidak makan di malam harinya karena makanannya diberikan kepada binatang-binatang itu. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan dari hatinya sebelum beliau memberi makanan pada tubuhnya. Beliau makan dari daun-daun pohon. Beliau bermalam atau bergadang dalam keadaan air matanya berlinangan saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenggelam dalam lautan cinta dan bersyukur kepadanya. Ketika Nabi Yahya berdiri di depan manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau mampu membuat mereka menangis karena cinta dan khusyuk. Beliau mampu mempengaruhi hati mereka dengan kebenaran yang dibawanya, dan beliau menampakkan bahwa beliau memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Yahya keluar menemui manusia. Masjid nampak ramai dipenuhi orang-orang. Nabi Yahya berdiri dan beliau mulai berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang telah aku kerjakan, dan aku telah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah selainnya, maka ia seperti seorang budak yang dibeli oleh majikannya, lalu ia bekerja dan memberikan tenaganya kepada tuan selain tuannya. Siapakah di antara kalian yang ingin memiliki budak seperti itu? Dan aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya saat ia sholat. Oleh karena itu, jika kalian sholat, maka hendaklah kalian berusaha untuk khusyuk. Aku pun memerintahkan kalian untuk berpuasa. Maka siapa yang melakukan demikian, maka ia seperti seorang lelaki yang mempunyai bingkisan dari misik yang baunya harum. Setiap lelaki ini berjalan, maka akan terpancarlah bau harum misik darinya. Aku pun memerintahkan kalian agar banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka orang seperti itu seperti seorang lelaki yang dicari-cari oleh musuhnya, lalu ia segera berlindung dalam benteng yang kuat. Dan benteng yang paling kuat adalah zikrullah, dan tiada keselamatan tanpa benteng itu. Nabi Yahya mengakhiri nasihatnya, lalu ia turun dari mimbar dan kembali ke gurun. Di gurun itu hanya terdapat pasir yang berterbangan dan tiada suara lain selain suara angin dan nafas pohon serta suara kaki-kaki binatang buas dan gerakan batu-batu gunung. Di sanalah Yahya berdiri di tengah-tengah kesunyian ini. Beliau melaksanakan sholat dan menangis. Kemudian terjadilah pergulatan hebat antara Nabi Yahya dan pemerintah yang berkuasa. Salah seorang penguasa di zaman itu adalah seorang yang lalim dan sempit akalnya. Kerusakan tersebar di istananya. Ia mendengar berita tentang Yahya. Ia heran karena banyaknya manusia yang memberikan penghargaan dan penghormatan yang luar biasa kepada Yahya, sedangkan ia sebagai seorang raja tidak mendapatkan penghormatan yang demikian besar. Raja tersebut ingin memperkosa istri saudaranya, di mana ia mempunyai anak perempuan yang memiliki kecantikan yang terkenal. Dalam cerita disebutkan bahwa anak perempuan itu mampu melakukan tarian yang mengagumkan sambil memakai 7 helai baju. Setiap ia menari, maka terlepaslah setiap baju yang dipakainya, dan pada tariannya terakhir, ia tampak dalam keadaan telanjang. Raja bertanya kepada Yahya, apakah ia boleh menikahi istri saudaranya? Yahya menjawab, itu tidak diperbolehkan. Raja tetap berbicara kepada Yahya dan mendesak kepadanya agar memperbolehkannya menikah dengan wanita yang disukainya itu. Dan hendaklah Yahya mencari solusi atau fatwa yang sangat memuaskan. Namun Yahya menolak keras untuk memenuhi permintaan raja itu. Kemudian Yahya pun meninggalkannya. Akhirnya raja pun tampak marah kepada Yahya dan memerintahkan agar Yahya dipenjara. Kemudian raja itu pun memperkosa istri saudaranya. Anak perempuan wanita itu yang suka menari telah melihat Yahya saat ia berbicara dengan raja. Anak perempuan itu sangat tertarik akan ketampanan Yahya dan keagungan kepribadiannya. Ringkasnya, wanita yang ahli menari itu pun merasa jatuh cinta kepada Yahya. Ia pergi menemui Yahya di penjaranya dan ia melihat Yahya dalam keadaan duduk, sholat, dan menangis. Wanita itu terus mengawasi Yahya saat beliau sholat sampai selesai. Lalu ia meletakkan dirinya di bawah kaki Yahya dan memintanya agar mencintainya sebagaimana ia mencintai Yahya. Yahya menjawab bahwa di dalam hatinya tidak ada cinta lain selain cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun bangkit dari tempatnya dalam keadaan putus asa. Ia meninggalkan Yahya dalam keadaan hatinya dipenuhi kebencian padanya. Ia kembali ke istana raja. Waktu Isya telah berakhir. Raja mulai meminum minuman kesukaannya, yaitu khamar. Wanita itu memberikan minuman kepada raja. Saking banyaknya raja minum, sampai-sampai raja merasa bahwa kepalanya seperti balon besar dan ia sebentar lagi akan terbang. Di sanalah wanita penari itu segera memakai pakaian tarian dan kembali kepada raja. Raja melihatnya dan ia merasa kepalanya bertambah besar dan wanita itu mulai menari. Lalu dipukullah rebana dan berbagai alat musik sehingga wanita itu tampak menari dan menikmati tariannya. Pada tarian ketujuh, ia berhenti lalu membuka wajahnya sambil berkata kepada raja, "Wahai tuanku, aku ingin bertanya sedikit kepadamu." Raja yang sedang mabuk itu berkata, "Segala sesuatu yang engkau inginkan akan kuberikan kepadamu sekarang juga." Wanita itu berkata, "Aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria."
Mendengar perkataan itu, raja segera sadar dari mabuknya. Lalu ia merasakan ketakutan. Ia berkata kepadanya, "Mintalah kepadaku yang lain saja." Wanita itu berkata, "Aku menginginkan darah Yahya bin Zakaria." Wanita ini adalah simbol keburukan. Raja berkata sambil minum minuman keras yang keempat kalinya. Setelah 40 kali, "Bunuhlah Yahya." Akhirnya, pemimpin pasukan raja mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi Yahya. Kemudian Yahya menemui ajalnya secara tragis dan meneguk madu syahadat. Injil Mata pada pasalnya yang ke-14 menyebutkan suatu riwayat sebagai berikut. Firdaus telah menangkap Yuhana, lalu ia menjebloskan ke dalam penjara karena Hirduya, istri dari saudaranya. Sebab Yuhana berkata kepadanya, "Engkau tidak boleh mengambilnya sebagai istrimu." Ia ingin membunuh Yuhana, tetapi ia khawatir terhadap reaksi masyarakat karena mereka menganggapnya sebagai seorang nabi. Ketika diadakan acara kelahiran Hirdus, salah seorang perempuan anak dari Hirduya menari di tengah-tengah para hadirin, sehingga Hirdus merasa kagum. Karenanya, kemudian ia bersumpah bahwa apapun yang diminta penari itu akan diturutinya. Wanita itu berkata, "Berikanlah kepadaku kepala Yuhana." Sebelumnya, raja itu keberatan, tetapi ia sudah terlanjur bersumpah dan disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka, ia pun memerintahkan agar permintaan wanita itu dituruti. Kemudian kepala Yuhana dikirim dari penjara dan diberikan kepada gadis itu. Gadis itu membawanya kepada ibunya. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.